Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali bisa menemani Anda semua melihat film Kun Fayakun. Buat saya film ini bukan sekedar film, tapi satu pengajaran buat saya pribadi tentang bagaimana saya mengenal Allah kembali. Saya sering bertanya kepada jamaah yang sharing kepada saya, kalau kita sakit, kemana kita datang? Kembali lagi di 1 jam lebih dekat bersama Ustadz Yusuf Mansur. Tadi udah sedih-sedihan. Sekarang saya ingin lebih ke kegiatan lain Ustadz selain berdakwah, menemui jamaah. Kemudian ngapain lagi Ustadz? Pernah membuat sebuah karya seni misalnya ya? Ya, setelah kemudian bismillah berdakwah, saya melihat ada celah untuk berdakwah lebih massal, yaitu lewat layar kaca dan lewat layar lebar. Ada film yang saya bikin saat itu, Kun Fayakun. Kemudian sinetron juga ada yang saya bikin. Dorongan membuat Kun Fayakun dan sinetron apa nih Ustadz? Itu kan tayangan yang cuman sebentar tapi ditonton oleh jutaan orang juga. Dan waktu itu kan banyak, pada masanya itu kan dulu film horor lumayan menguasai. Sampai sekarang juga masih menguasai. Nah, iya, makanya sampai sekarang tuh. Iya. Minimal kan ada satu layar yang sementara digantilah gitu. Nah, tidak lagi film horor terus, tapi ada tayangan Kun Fayakun. Minimal ada satu film alternatif saat itu. Cuman karena waktu itu kebetulan saya waktu itu lagi kampanye sholat tepat waktu. Kampanye lahir batin lah tentang sholat tepat waktu. Tapi ketika film itu jadi, ternyata ditayangkan di bioskopnya, nabrak-nabrak jam. Nah, sehingga saya dan kawan-kawan memutuskan untuk menurunkan itu dari layar lebar. Makanya umurnya nggak lama tuh, cuma 2. Memang sengaja diturunkan oleh sang produser ya? Iya, jadi kita daripada kita dilaknat Allah karena orang nonton di, bahkan ada kiai besar saat itu ikut nonton di jam asar. Hati nurani gitu, kok orang pada nonton di jam-jam maghribnya lewat. Bayangin ya, 17.40 masuk. 17.40 itu kan maghrib, bahkan hilang isya juga gitu. Tayangnya di jam-jam itu tidak diperhitungkan sebelumnya bahwa... Enggak, luput. Saya tidak memperhitungkan itu. Luput, salah. Atau bikin aja Ustadz bioskop dengan itu yang saya dengan lakukan. jam-jam yang... Itu yang saya lakukan. Jadi setelah itu kemudian saya berpikir lebih gila lagi. Saya mencoba membangun 300 bioskop di seluruh tanah air lewat jalur MDN, Majelis Duha Nasional. Nah, ini saya ingin menghadirkan seseorang yang banyak bergaul dengan Ustadz tetapi juga banyak ngobrol dengan tentang film. Orang mau SMS dulu gitu loh. Nah, ya Allah. Saya biasanya nggak rapi begini, Nggak rapi. karena dari jalan ditelepon suruh datang gitu deh. Biasanya gimana Kayaknya biasanya? gespernya baru. Biasa sepatuan nggak tuh? Iya. Nah, Mana, Ji? Sehat. pengalaman membuat film Kun Fayakun sama Ustadz kemudian harus menghentikannya agak ini nggak? Ada rasa protes nggak waktu itu Mas Doni? Karena nawaitunya waktu itu beliau untuk dakwah, buat saya yang terbaik buat beliau, yang terbaik buat saya gitu. Nggak merasa, aduh udah capek-capek bikin syuting, wah segala macam kru gitu. Kemudian harus berhenti di tengah jalan, Ya, tunggu dulu Ustadz 3 minggu lagi misalnya, tunggu sampai peak. kalau ingin menyapai keuntungan sih memang begitu ya, ke sana ya arahnya waktu. Tapi karena waktu itu memang nawaitunya memang kita kan itu diawali dengan kegelisahan beliau ini. Ketika dia sering ngajak saya nonton, ketika sering kita Bioskop. jalan nonton bioskop. Beliau senangnya film komedi, ya film komedi beliau senang. Lalu lama-lama bioskop kita nih kayaknya bintang filmnya pocong semua nih gitu. Maka beliau membikinlah sebuah film itu Kun Fayakun itu. Dan itu film itu persiapannya sangat singkat sekali ya, Ustaz. 2 minggu. 2 minggu saja. 2 minggu saja. Dan langsung menarik banyak peminat penonton sebetulnya ya pada saat itu. Iya. Pada saat sebelum bikin film, sering nonton bareng tadi kan dikatakan Iya ya? betul. Nonton midnight tengah malam juga suka? Jangan dijawab, Ji. Jangan dijawab. Dijawab Ada aja. orang tua di sana. Dijawab aja. Jadi waktu itu kita tausiah, saya ingat itu pokoknya di gedung lah. Selesai itu jam 11 malam.
ada film komedi, saya ingat itu apa, beliau kita nonton Midnight yuk. Saya bilang, Ustaz mungkin nggak pakai kain sarung gitu kan. Kayaknya mesti ada yang gue lurusin nih. Dia bilang, ada toko nggak yang buka? Ya nggak ada, udah jam 11 gitu kan. Tapi kita ingat ada sopir di basement yang belum pulang. Sopirnya beliau. Iya. Terus? Bukan sopir dia. Kita dipanggil itu ke lobi, itu Bang Mamat tuh bingung, kenapa Ustaz? Celana buka gitu. Tukar sama kain sarung saya. Astagfirullah. Oke, kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut.